Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Barakallah. Saya dari kelas AREK BPPABK NIM S10322011013 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan untuk kali ini adalah pola hubungan eksternal legislatif. Hubungan legislatif dengan eksekutif, posisi antara legislatif dan eksekutif dalam konstitusi pasca amandemen adalah sejajar. Posisi yang sejajar dalam konstitusi pasca amandemen juga menimbulkan hubungan baru antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Misalnya dalam bidang kekuasaan legislatif membuat undang-undang. Terdapat dalam pasal 5 ayat 1 bahwa presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 20 ayat 2 bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan legislatif presiden. Presiden dikembalikan ke posisi sebagai pelaksanaan undang-undang, bukan pembentuk undang-undang, dan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Posisi DPR sebagai pembuat undang-undang ini semakin diperkuat oleh konstitusi dengan pasal 20 ayat 5. Kekuasaan administratif dan kelembagaan terdapat dalam pasal 7A bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pembuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden dalam pasal 7C bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Ya, kedudukan eksekutif dan dengan legislatif yang sejajar dan menjadi mitra pemerintahan dimaksud untuk terciptanya hubungan kerja yang harmonis, stabil, dan demokratis, saling menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing, merupakan kata kunci terwujudnya hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, hubungan legislatif dengan parpol. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperebutkan kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Fungsi utama dari partai politik adalah menjembatani antara masyarakat dan negara, atau sebaliknya. Parpol sebagai perhubungan pembuat keputusan dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat. Parpol sebagai mesin politik yang bekerja untuk mengusung isu-isu kebijakan politik, selayaknya harus mendengarkan kebutuhan masyarakat konstitusinya. Selanjutnya, secara normatif, parpol berfungsi menjadi saluran aspirasi politik warga negara untuk melaksanakan demokrasi perwakilan dalam sistem kenegaraan. Hal ini meliputi menempatkan perwakilan pada lembaga legislatif, kekuasaan pembentukan pemerintahan, dan melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan. Dalam literatur ilmu politik tradisional, menganggap apa yang dilakukan partai adalah mengorganisasi dan mengerahkan warga negara, menyatukan berbagai kepentingan, mencari pemimpin untuk jembatan politik, memformulasikan kebijakan politik, dan bertindak sebagai perhubungan penting antara warga negara dan antar warga negara. Selanjutnya, dalam konstelasi kebijakan negara, parpol sebagai entitas politik praktis, sedang legislatif sebagai kepanjangan tengah parpol. Maksudnya yaitu parpol merupakan jati diri pelaksanaan politik sebagai wadah yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat, dan legislatif yaitu sebagai perpanjangan tangan dari parpol. Maksudnya yaitu kader-kader parpol yang duduk di kursi parlemen atau legislatif harus dapat mengartikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan menyuarakan keinginan masyarakat dalam membela kepentingan masyarakat lainnya. Dalam konstelasi kebijakan negara, parpol sebagai entitas politik praktis, sedangkan legislatif sebagai kepanjangan tangan parpol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.